Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Bakti Satriawan dari Prodi Administrasi Bisnis AIWO Angkatan 2023 dari kelas AB2 dengan NIM 209-23048. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat paper yang telah saya buat mengenai analisis jejak langkah PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN dalam mewujudkan prinsip Good Corporate Governance. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Mari sama-sama belajar dan selamat datang di analisis jejak langkah PT Bank Tabungan Negara Tbk dalam mewujudkan prinsip Good Corporate Governance. Satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan integritas suatu institusi keuangan, penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekedar memenuhi peraturan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik, mendukung pertumbuhan perusahaan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana Bank BTN melangkah dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, termasuk upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan reputasi perusahaan. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam menjaga keunggulan dan keberlanjutan Bank BTN di industri perbankan. Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia atau FCGI tahun 2001, GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan utama, yaitu antara pemegang saham, pengurus perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah landasan penting bagi setiap perusahaan, terutama di sektor perbankan. GCG memastikan perusahaan dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana Bank BTN mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam strategi bisnisnya, serta langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mewujudkan tata kelola yang baik demi keberlanjutan perusahaan dan kepuasan pemangku kepentingan. Baik, kita mulai diawali dengan profil perusahaan Bank Tabungan Negara. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk, atau biasa disingkat menjadi BTN, adalah sebuah perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan. BTN menawarkan sejumlah produk dan layanan keuangan termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga akhir tahun 2023, BTN memiliki total 737 jaringan kantor. Bank Tabungan Negara didirikan pada tahun 1897 dengan nama Posparbank oleh pemerintah kolonial Belanda. Bank ini berkembang dengan membuka cabang di kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan pada pertengahan antara 1928 hingga 1934, serta memulai penggunaan mesin akuntansi elektronik pada 1930. Selama pendudukan Jepang, bank ini berganti nama menjadi Kyokin Kyoku atau Biro Deposito, namun berhenti beroperasi pada Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, bank ini dinamai Kantor Tabungan Pos, tetapi terhenti kembali akibat agresi militer Belanda pada 1946. Pada 9 Februari 1950, pemerintah Indonesia resmi mengganti nama Posparbank menjadi Bank Tabungan Pos melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1950. Pada tahun 1963, nama bank ini kembali diubah menjadi Bank Tabungan Negara. Pada saat ini, Bank BTN memiliki visi menjadi Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada 2025. Visi ini mencerminkan aspirasi Bank BTN untuk menjadi pemimpin dalam sektor pembiayaan perumahan di Asia Tenggara. Sedangkan misi Bank BTN seperti ditampilkan di sini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk mencapai visi misi tersebut, Bank BTN mengedepankan transformasi di berbagai sektor, terutama dalam hal digitalisasi, manajemen risiko, serta pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada talenta muda dan perempuan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab implementasi. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada penerapan prinsip GCG di PT Bank Tabungan Negara. Berdasarkan tahunan BTN telah menerapkan 5 prinsip utama GCG. Yang pertama ada transparansi. BTN berkomitmen menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan melalui laporan tahunan, situs web, dan media massa. Lalu ada akuntabilitas. BTN memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh anggaran dasar. Lalu ada responsibilitas. BTN mematuhi semua peraturan, menjalankan program CSR berkelanjutan seperti kredit UMKM, pembinaan koperasi, juga program lingkungan, dan memiliki kode etik yang diikuti semua karyawannya. Lalu ada independensi. Dewan Komisaris dan Direksi BTN berasal dari latar belakang berbeda dan tidak terafiliasi. Lalu ada komite-komite independen dibentuk untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan. Lalu terakhir ada kewajaran. BTN memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil, menyediakan kesempatan pengembangan karir untuk karyawan, dan membuka mekanisme pengaduan. Lalu ada poin yang kedua, yaitu adalah kebijakan dan prosedur pendukung GCG. BTN telah mengadopsi berbagai kebijakan seperti pedoman tata kelola perusahaan, kode etik, kebijakan manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, serta menyediakan whistleblowing system. Lalu ada tata kelola RUPS. RUPS adalah organ tertinggi dari BTN, mengadakan RUPS tahunan dan luar biasa untuk mengesahkan laporan keuangan.
dan juga dapat mengangkat atau memberhentikan Dewan Komisaris dan juga direksi, serta membahas dividen. BTN menjamin hak pemegang saham dalam memberikan informasi yang cukup dan kesempatan berpartisipasi yang aktif. Baik, bab implementasi sudah, sekarang kita lanjut ke analisis GCG di Bank BTN. Dalam mengevaluasi penerapan prinsip GCG di PT Bank Tabungan Negara Tbk, berikut analisis yang lebih komprehensif berdasarkan indikator kinerja yang relevan. Yang pertama ada transparansi laporan keuangan. Menurut sumber terpercaya dan hasil analisis saya di BTN, secara konsisten menyajikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh auditor independen. Informasi ini dipublikasikan melalui situs web resmi dan juga media massa. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi. BTN mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Bank ini tidak menerima sanksi material terkait pelanggaran regulasi dan secara aktif menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan perkembangan aturan. Lalu ada praktik corporate social responsibility. BTN melaksanakan program CSR yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan lingkungan, dan UMKM. Dan program ini dilaporkan dengan baik secara transparan dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Lalu ada penilaian terhadap GCG. BTN mendapatkan skor tinggi sekitar 92,23 dari Indonesia Institute for Corporate Direction atau IACD pada tahun 2022 dengan predikat sangat terpercaya. Lalu ada perbandingan dengan industri lain. Dibandingkan dengan bank besar lainnya, penerapan GCG di BTN dinilai setara atau lebih baik. Transparansi, kepatuhan, dan CSR yang kuat menjadikan BTN sebagai contoh dalam industri perbankan nasional. Kesimpulannya di sini adalah Bank Tabungan Negara BTN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. BTN memiliki kebijakan seperti pedoman GCG, kode etik, dan sistem pengendalian internal yang efektif. RUPS juga berjalan secara lancar, memastikan hak-hak pemegang saham terpenuhi. Penerapan GCG di BTN dinilai sangat baik dengan laporan keuangan yang transparan dan diaudit secara independen. BTN juga patuh terhadap regulasi perbankan dan juga menjalankan program CSR berkelanjutan. Namun BTN masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas organisasi, budaya kerja, kepatuhan regulasi, pengawasan pihak ketiga, serta komunikasi. Secara keseluruhan, penerapan GCG di BTN telah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan daya saing serta keberlanjutan bisnis. BTN bisa dijadikan contoh terbaik dalam penerapan GCG di sektor perbankan.